Jangankan ketemu Yai Imat, denger tes DNA aja kabur. Ya, kasus ini mirip kasus ijazah palsu. Gak berani tampil menunjukkan ijazah asli. Sama kasusnya ini. Daripada itu dengerin bahasa si dari kalian itu suka memutarbalikkan fakta. Yang kabur siapa, yang tidak mau berdebat siapa. Kasus nasa palsu. Ini gerombolan nasa palsu sama ijazah palsu. Nggak bisa kita kelompok-kelompok dajjal seperti ini suka memutarbalikkan fakta, gitu. kenyataan real. Kau ini kalau bicara dengan ilmiah dong. Pakai narasimu, pakai otakmu, jangan ditaruh di dengkul. Kalau mau diskusi secara ilmiah di sini. Ngerti nggak lu bahasa ilmiah? Coba. Kasus nasa palsu ini hanya congor aja dibawa. Polemik. Naik komal congor gede. Nasa palsu ini mirip dengan polemik ijazah palsu. Nggak bisa lihat yang aslinya. Iya, ada kemiripannya. Ijazah palsu itu di belakangnya juga Imam Jumbo, Imam Unyil, Habib Dobolowi juga. Di sini coba utarakan dengan keilmuan. Memang ijazah palsu itu harus memang apa? Kaitannya apa ijazah palsu dengan apa yang kita bahas di sini? Pasti ya bela. Kan. Ijazah palsu. Nih, Roy Suryo, kalau saya bela itu kenapa? Kalau saya bela pasti akan memakai rompi oranye itu. Iya itu tempo hari ngadu sama Imam Jumbo itu. Tidak melihat berita-berita yang update kamu ini. Iya, saya itu memberitakan nangis dulu tiba jasa palsu, nasa palsu. Roy Suryo, Rismon itu. Ya, sama dokter tipu itu. 12 tahun penjara itu. Ngadu sama Kabib Rizik Al Selangkangan itu. Gimana nih, Beb? Gimana ini, Beb? Ya pasti ada Dobolowi di belakangnya. Tiap kegaduhan pasti ada Kabib Dobolowi. Pasti, wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang gua tanya sama Waalaikumsalam. Kewenangan dan kapasitas Rizik Syihab di negara ini apa coba? Sebagai imigran, kewenangannya apa di negara ini? Kalau kau tahu tentang keilmuan coba, hah? Kewenangannya apa coba? Dia status apa coba kewenangannya? Dia duduk di pemerintahan tidak, di legislatif tidak, di Kemenkumham tidak, di punya hak mengeluarkan Kementerian Hukum dan HAM juga tidak. Memprovokasi aja bisanya memprovokasi rakyat Indonesia, memprovokasi mukibin-mukibinya untuk membenci pemerintahan yang sah dengan mengatakan korupsi. Coba korupsi siapa tuh? Rizal itu korupsinya gimana itu? Dari kelompok kau, dari klan kau itu. Mendiskreditkan orang-orang Tionghoa, mendiskreditkan orang-orang Cina. Negara ini tak akan maju tanpa oligarki, tahu nggak? Tanpa pengusaha-pengusaha yang menanam investnya di Indonesia. Kau ini punya ilmu, nggak punya apa? Hanya modal congor aja kau ini. Itu mau dibela. Udah, usaha kamu akan bengkak itu. Pemerintah, uang rakyat, terus dikorupsi. Bang Abu, logikanya. Sejauh mana pengetahuanmu tentang uang rakyat dikorupsi? Coba sejauh mana? Jelaskan. Bang Abu, itu logikanya Bang Abu, logikanya orang cabul kok ngajarin orang. Tahu nggak? Orang cabul kok ngajarin orang, ngoreksi orang. Cabul kok ngajarin orang. Awas hati-hati dengan bahasa lo. Iya, cabul nggak tanggung jawab lagi. Iya, cabul kok ngajarin orang. Kau bertanggung jawab kan mengkoreksi orang. Buktinya mana? Para pejabat korupsi, presiden korupsi, buktinya mana coba? Kalau udah cabul puas, wah tinggal lari ke Arab 3 tahun. Wow. Tuh si Kabib Rizik Imam Jumbo Al Selangkangan tuh. Enak aja. Kasus apa, Bang? Kasus saat mesum. Kasus saat mesum, ayo. BLBI semua Cina. Kalau ngajarin kebaikan kok teriak-teriak sukanya. Orang tuh ngajarin kebaikan tuh yang lembut, ngasih tahu yang lembut. Orang ngajarin teriak-teriak, orang suruh demo. Kok ngajarin kebaikannya, kebaikan yang mana saya tanya? Nah ini loh Mbak, congornya si Imam Selangkangan ini loh Mbak, congornya kayak gini nih. Lah iya. Kamu kiai bangsa yang muslim, kau
Lah ini generasi muda rusak ya, kayak manusia kayak gini dibiarin ini. Ya otakmu di mana? Otakmu di mana? Orang ngajarin kebaikannya yang mana itu? Kebaikannya yang mana? Coba kok itu kebaikannya apapun kebijakan pemerintah, apapun program pemerintah selalu dibilangnya salah. Ya sebelum koreksi orang lain, mendingan koreksi dirinya sendiri. Ya, pimpinan koreksi, pemerintah dikoreksi, koreksi dirinya dia sendiri lah. Dua kau ngerti nggak tentang? Udah bahasa yang keluar dari congornya kayak tadi ya. Udah kayak gitu, udah punya istri masih ngembat apem orang, terus tinggal lari 3 tahun ke Arab. Itu lo kayak gitu kok jadikan panutan nih. Ada peraturan pemerintahnya. Kau ini hanya jawab kau atau tinggal tentang undang-undang, tentang hukum kau ini. Di akhirat itu PSN bro, PSN segala sesuatunya sudah diakomodir, sudah dipikirkan, dampaknya sudah dipikirkan, akibatnya sudah dipikirkan. Kalau negara itu pengen maju, Abu Jahal apa Abu Lahab, harusnya namamu tuh Abu Jahal apa Abu Lahab. Itu waktu Rizik ya menggauli Kak Firza. Itu istri si Rizik itu masih hidup loh itu. Istrinya masih hidup aja matanya jelalatan lihat perempuan lain ya. Digauli puas tinggal minggat niru-niru Bang Thoyib 3 tahun di Arab itu. Kelakuannya Rizik imam selangkangan itu. Abu Jandal. Nanti pura-pura sakit, nanti mau ditangkap pura-pura sakit. Ditangkap pura-pura. Istri orang. Ayo. Sejak dulu di Indonesia itu sudah diajarin adab, sudah ada tata krama. Yang ngerusak itu golongan kalian itu loh, junjungannya. Mukibul susah kalau itu loh yang orang yang hanya modal congor aja tanpa wawasan, susah, malas gua. Maju, kangkar PDW. Ayo kangkar PDW, gajul sana. Ayo gajul. Cina koruptor itu aku fakta loh. Cina koruptor fakta, BLBI, kasus Bank Senturi. Semua kasus yang kamu sebutin itu semua dedengkotnya Mbak. Tunggu Mustafa Al-Hamid itu korupsi yang dana kamu hibah sebutkan kasus-kasus itu semuanya Mbak Alawi, kasus Said itu Akil Al-Munawar itu juga korupsi dedengkotnya itu mereka semuanya. Saya Khalid itu malah 1.000 Mbak triliun Alawi itu. ahli korupsi, koruptor, kamu sebutin semua mereka itu. Pantesan Jilat ludah sendiri tuh, kamu nyebokin lu dia Mbak sendiri. Alawi lu imigran Nyebokin Mbak Alawi, ngapain kamu nyebokin Mbak Alawi? udah numpang sok-sokan gaya-gayaan Semua Mbak Alawi itu Gak tahu kelakuan diri lu. semuanya korupsi. Ya wes. Kita ru'yah dengan suaranya Kak Firza gimana? Biang koruptornya tuh Mbak Alawi. Silakan bukti. Gimana? Mbak Queen, kita ru'yah dulu dengan suaranya Mbak Firza. Ya. di klub Tadi malam itu saya habis tempur Habib bombardir. Kurang hajar benar-benar dia tadi malam. Dari kemarin kami minta ampun dia. Saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya bilang. Ya saya sudah punya firasat tidak enak. Saya bilang Habib tidak jelas. Dia kaget kan. Loh Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh tidak, saya hapus Bib. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gituin. Ada dia janji mau nikah, dia janji ada semua Kak. Saya kirim ke dia. Stres dia Kak Emma. Tolong Firza, tolong. Sudah saya tidak mau. Janji gombal orang ya. lain aja mimpin. Saya bilang saya tidak ada punya niat ya. Saya bilang saya tidak punya niat untuk memberi Habib sakit atau apa. Tapi saya pengen ini murni, jangan dicampur aduk cinta saya sama Habib dengan yang lain. Saya bilang gitu. Jangan coba-coba. Saya bilang ampun Firza, iya. Tapi Kak, nggak jelas juga itu. Nggak jelas juga. Kalau Habib Rizik ngomong, ngasih kode ke saya boleh. Tapi kalau dia yang ngomong itu pinter-pinter dia kali. Kak Emma. Tentu Habib Rizik oke. Tapi Kak Emma saya kasih kena bagiannya dari kemarin sampai tadi subuh dia WA dia. Kena pelornya tuh sampai kencet. Coba begitu. Saya bilang, Bib, saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Tapi saya ini cukup sabar, Bib. Habib keterlaluan batas, saya bilang. Saya dianggap apa? Jangan, Bib. Bib, saya bilang, pemimpin bisa tumbang karena wanita. Saya gituin. Pertama dia ngamuk-ngamuk. Kan Firza mau ini saya, udah Firza ini. Awal dia ngamuk tuh kayak mau. Saya lawan, saya nggak peduli. Firza saya stres, saya ngedrop. Saya lebih stres, saya lebih ngedrop. Saya lawan kayak mah. Saya lebih, dia bilang,
Habibnya saya hampir gila gara-gara masalah ini. Saya sudah lebih gila gila. sekarang Teman-teman tuh. saya semua menegur saya. Saya tidak pernah berkelakuan seperti ini. Saya bilang begitu. Sampai kaki saya dijahit, saya gituin. Habib udah kelewatan batas sama saya ya. Perbuatan Habib sudah keterlaluan. Gituin Kak Emma. Jangan dicampur aduk hubungan saya, percintaan saya dengan Habib dengan urusan politik, tata harta, macam-macam saya ngomong Kak Emma. Wong tukang ngibul mata selangkangan kok dipegang janjinya. Oh ya koplak. Wes. Lanjut. Tapi kibinnya bangga itu kibinnya. Wes biarin otak-otak koplak kok biarin. Makanya pada seneng soalnya diajarin cabul, pada seneng diajarin cabul. Betul. Wes. Apalagi kalau kibin dijak itu joget-joget di kuburan. Wah seneng sekali kibin. Bener. Jawabnya apa Kang? Kami wa tokna. Iya. Ini kita lihat kibin-kibin yang joget di kuburan sebentar juga. Wah enak sekali musiknya kok jogetan. Iya, saya aja pengen nggak usah sholat, joget-joget aja di kuburan. Saya aja sampai pengen jadi kibin lagi kok. Bener. Jogetannya enak sekali soalnya mana sih? Aduh. Japen. Ayo Bin, Mukibin. Ayo para Mukibul. Kita joget di kuburan Mukibul. Siap Bib. Oke Bib. Ayo Mukibul. Kita goyang terus di kuburan. Ayo Mukibul, kita joget-joget di kuburan. Siap Bib. Itu Mukibul itu. Kelakuan Mukibul itu. Hajar terus Kamisa, hajar Imam Jumbo sampai loyo. Ayo Mukibul, kita joget di kuburan. Siap Bib.